Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah, berjumpa kembali di tema 6 subtema 1. Kali ini muatan pembelajarannya hanya SPDP, terdiri dari pembelajaran 2 dan 5. Video ini diperuntukkan untuk pembelajaran 2 dan 5. Maka nanti anak-anak menonton video ini jika ustadz dan ustazahnya sudah memberikan perintah atau memberi arahan tentang pembelajaran 2 maupun 5. Agar diberi kelancaran dan kemudahan, yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik sore-soreha, kita memasuki pembelajaran SBDP ini di tema 6 subtema 1. Video ini terdiri dari beberapa pembelajaran, jadi disesuaikan ya setiap harinya dengan pembelajaran berapa, jadi tidak perlu ditonton langsung semua. Baik, sekarang kita akan belajar masih tentang nada di 3.2, yaitu menyanyi sesuai panjang pendek nada. Nah, saat kita menyanyikan sebuah lagu, ada aturannya soleh-soleha. Salah satunya yaitu menggunakan atau mengetahui ketukan. Lalu bagaimana sih cara mengetahui ketukan itu? Maka kita harus memperhatikan melodi dalam setiap lagu. Biasanya terdiri dari beberapa angka dan titik. Seperti contoh di sini, mari kita perhatikan melodi berikut ini. Di kotak terdiri dari angka dan titik-titik. Itu merupakan melodi yang berisi ketukan. Apa saja ketukannya? Nada 5 atau yang kita ketahui dan kenal sebagai sol dibunyikan selama 4 ketukan. Dari mana? Kita lihat angka 5, kemudian titiknya ada 3, maka dihitung menjadi 4 ketukan. Lagi ya, kenapa nada sol di sini dibunyikan 4 ketukan? Karena terdiri dari sol dan titik yang berjumlah 3, maka jumlahnya 4 ketukan. Kemudian berdasarkan contoh di sini, nada si yang dilambangkan angka 7 dibunyikan selama 3 ketukan. Kenapa? Karena terdapat si dan titik yang berjumlah 2. Maka jika dihitung adalah menjadi 3 ketukan. Sama halnya dengan nada do maupun re. Di contoh ini, do-nya hanya ada 1, maka sudah jelas dibunyikannya hanya 1 ketukan. Sedangkan re, kenapa 2 ketukan? Bisa kita lihat sama-sama, ada nada re dan titik, maka dihitung 2 ketukan. Bagaimana soleh-soleha? Sampai sini apa kalian sudah paham? Jadi menentukan ketukan itu dihitung dari nada dan jumlah titiknya ya. Jadi anak-anak harus memperhatikan ketukan pada setiap lagu yang tentunya pasti mempunyai ketukan yang beda. Selain itu, kita juga harus memperhatikan tanda yang bisa membantu kita untuk menentukan panjang pendek nada yang disebut lambang legatura. Lambang legatura ini mempunyai fungsi untuk menentukan bunyi yang panjang. Jadi sehingga kita dapat mengetahui mana panjang atau pendeknya sebuah nada. Jadi tanda panjang tersebut disebut legatura. Sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang ketukan, panjang pendek nada. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan kembali tentang kecepatan nada, cepat lambatnya sebuah nada atau lagu. Ustazah akan ingatkan kembali, tempo itu adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu saat dinyanyikan. Jadi tempo itu adalah cepat atau lambatnya nada maupun lagu. Nah, tanda tempo itu biasanya diletakkan di bagian atas sebuah lagu, biasanya terletak di sebelah kiri. Nah, tinggi dan rendah nada dapat kita ketahui saat kita menyanyikan lagu. Anak-anak pun pasti sudah tahu setiap nada itu ada yang nada tinggi dan nada rendah.
Yuk kita perhatikan contohnya dalam penggalan lagu berikut ini. Di contoh penggalan lagu ini ada lagu yang berjudul Kebunku. Sebelah kanannya tertera ciptaan Pak Kasur. Nah, tempo dan tanda temponya terletak di sebelah kiri, yaitu moderato. Siapa yang masih ingat moderato itu tempo apa ya? Jadi moderato itu artinya adalah tempo sedang. Maka lagu Kebunku ini dinyanyikannya tidak terlalu cepat maupun tidak terlalu lambat. Jadi sedang-sedang saja. Perhatikan not yang diberikan kotak dan tanda panah. Not-not dalam lirik lagu memiliki tinggi rendah nada yang berbeda-beda. Lihat ya, ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi kita saat menyanyikan lagu harus diperhatikan temponya, ketukannya. Berikut adalah beberapa tempo dalam lagu. Di semester 1 kemarin kita sudah mempelajari. Namun Ustazah akan jelaskan kembali agar anak-anak semakin paham. Tempo cepat disebut allegro. Sekali lagi, tempo cepat disebut allegro. Apa saja contoh lagunya? Bisa kita lihat di sini, salah satu contohnya adalah lagu Indonesia Tetap Merdeka, Cublak-Cublak Suweng. Itu memiliki tempo cepat, otomatis menyanyikannya kita dengan cepat. Kemudian ada juga tempo lambat yang disebut andante. Sekali lagi, tempo lambat disebut andante. Contoh lagunya adalah Nyiur Hijau, Butet. Nanti anak-anak bisa hafalkan istilah tempo-tempo ini ya. Selain lambat, ada juga tempo yang sangat lambat, disebut grave. Contohnya apa? Bagimu negeri, maka saat menyanyikan pun harus lambat dan penuh penghayatan. Tadi juga kita sudah belajar tentang tempo sedang yang disebut moderato. Contoh lagunya Desaku Yang Kucinta, Tanah Airku, dan Soleram. Dan terakhir, ada tempo yang seperti orang berbaris yang penuh hentakan disebut di Marsia. Contohnya adalah Berkibarlah Benderaku, Indonesia Raya, Merah Putih, dan Maju Tak Gentar. Nanti bisa kalian coba menyanyikan sesuai dengan tempo ya. Mari kita ulangi lagi. Tempo cepat disebut allegro. Tempo lambat disebut andante. Tempo sangat lambat disebut grave, tempo sedang moderato, dan tempo seperti orang yang berbaris adalah di Marsia. Baik soleh-soleha, cukup penjelasan tema 6 subtema 1.